Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, keputusasaan terkadang membuat manusia lari dari masalah dan meninggalkan Allah. Sehingga bukan masalah yang hilang, tapi kita malah ditimpa kemalangan. Hal inilah yang terjadi pada kaum Bani Israel ketika mereka terkena wabah penyakit taun. Lalu Allah mendatangkan kepada mereka seorang nabi setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Hizkil. Nabi Hizkil hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi. Diperkirakan pada masa setelah Nabi Musa alaihissalam dan sebelum Nabi Daud alaihissalam. Nabi Hizkil bukan termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui kisahnya. Nabi Hizkil merupakan orang yang sangat soleh. Diceritakan bahwa Allah selalu menjauhkan Nabi Hizkil dari berbagai dosa. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya menerangkan bahwa Nabi Hizkil adalah putra dari Butsi. Adapun makna dari nama Hizkil adalah Allah menyucikannya. Tabrani menambahkan pendapatnya tentang siapa Nabi Hizkil. Dalam kitabnya Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, beliau menjelaskan bahwasanya Hizkil termasuk salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Nabi Hizkil adalah satu di antara para nabi yang bertanggung jawab terhadap Bani Israel. Nabi Hizkil juga merupakan nabi yang memiliki mukjizat luar biasa, yaitu bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, sebagaimana mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Beginilah kisahnya. Suatu hari, wabah taun melanda negeri tersebut. Penyakit mematikan itu menghantui dan menakuti penduduk negeri. Mereka sangat takut mati hingga sebagian penduduk berkemas melarikan diri ke pinggir kampung. Sebagian penduduk ada yang mati dan sebagian ada yang selamat dari wabah. Dengan kekuasaan Allah, Ia hilangkan wabah dari kampung itu. Mereka yang tadinya melarikan diri kembali ke kampung mereka dengan selamat. Sehingga melihat orang-orang yang melarikan diri selamat, para penduduk kampung yang tinggal merasa orang-orang yang tadinya melarikan diri lebih beruntung dari mereka, dan mereka akan melakukan hal yang sama jika terjadi wabah taun kedua. Dan benar saja dugaan mereka, pada tahun berikutnya taun itu pun terjadi lagi. Maka mereka melarikan diri ke suatu tempat, yaitu Lembah Afih. Jumlah mereka 30.000 lebih. Lalu Allah mengirimkan malaikat dari arah atas dan bawah lembah. Lalu mereka menyerukan, "Matilah kalian." Maka mereka pun mati semua. Ketika mereka telah binasa dan tinggal jasad-jasad mereka yang bergelimpangan, tidak ada yang mengurus. Seorang nabi diutus oleh Allah, yaitu Nabi Hizkil alaihissalam, berjalan melewati mereka. Ketika beliau menyaksikan pemandangan semacam itu, ia kemudian berhenti sambil berpikir dan merenung, serta kagum atas kekuasaan Allah yang telah membinasakan mereka. Lalu kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. "Apakah engkau ingin tahu bagaimana aku menghidupkan mereka?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Allah menyuruh Nabi Hizkil untuk menyeru kepada mayat-mayat yang bergelimpangan tersebut. Maka Nabi Hizkil pun berseru, "Wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk menyatu." Lalu tulang belulang itu berterbangan menyatu, menempati posisi masing-masing, membentuk rangka manusia dalam bentuknya yang belum terbalut oleh daging. Selanjutnya, Allah memberikan wahyu kepadanya agar ia kembali menyeru, "Wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah menyuruh agar engkau membalut dirimu dengan daging." Maka tulang belulang itu pun membalut dirinya dengan daging, sehingga terbentuklah sosok manusia yang berpakaian. Kemudian dikatakan kepada Hizkil, "Serulah, wahai jasad-jasad manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bangkit." Maka semuanya menjadi bangkit. Ketika dihidupkan kembali, mereka kemudian berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu, tidak ada Tuhan selain Engkau." Lalu mereka kembali kepada kaumnya dalam keadaan hidup, padahal mereka diketahui telah mati. Hingga akhirnya mereka mati kembali sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Baqarah ayat 243. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, di dalam kisah ini terkandung pelajaran dan dalil yang menunjukkan bahwa tiada gunanya kewaspadaan dalam menghadapi takdir dan tidak ada tempat perlindungan dari Allah kecuali hanya kepada Dia. Karena sesungguhnya mereka keluar untuk tujuan melarikan diri dari wabah penyakit mematikan yang melanda mereka agar hidup mereka panjang. Akan tetapi, pada akhirnya nasib yang menimpa mereka adalah kebalikan dari apa yang mereka dambakan. Dan datanglah maut dengan cepat sekaligus membinasakan mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.